Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia yang penuh dengan godaan dan ujian. Salah satu ujian terbesar yang dihadapi oleh umat manusia adalah godaan dari iblis. Iblis yang pernah memproklamirkan dirinya sebagai musuh besar umat manusia tidak pernah lelah menggoda kita untuk berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap godaan yang ia lontarkan, ada pelajaran berharga yang perlu kita renungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Iblis dulunya adalah makhluk yang sangat mulia, namun karena kesombongannya, ia menolak untuk sujud kepada Adam. Kebenciannya terhadap umat manusia tumbuh sejak saat itu, dan dia berjanji untuk menggoda kita hingga akhir zaman. Dia tidak pernah ingin kita bahagia di dunia dan di akhirat. Iblis menganggap manusia adalah musuh yang harus ia kalahkan, bahkan dengan cara yang paling licik dan cara yang paling halus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu dia mengutus pasukannya untuk menyesatkan umat manusia. Yang paling besar di antara mereka adalah yang paling berhasil menyesatkan manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 2815. Iblis tidak bekerja sendirian. Ia memiliki pasukan yang tersebar di setiap penjuru kehidupan kita. Setiap godaan yang kita terima adalah bagian dari rencana jahatnya untuk menghalangi kita dari jalan yang benar. Tetapi kita harus sadar bahwa meskipun iblis memiliki kekuatan untuk menggoda kita, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk melawan godaan tersebut dengan iman dan ketakwaan. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, iblis berusaha membuat kita lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menggoda kita untuk terjerumus dalam dosa dan keinginan dunia yang semu. Namun, kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu tobat bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh ingin kembali. Iblis ingin kita terperangkap dalam dosa, namun Allah menginginkannya kita untuk kembali ke jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Jika kita terjatuh dalam dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu tobat untuk kita. Inilah kelemahan iblis yang paling besar. Dia berusaha keras menggoda kita, tetapi Allah selalu lebih kuat dari segala tipu daya iblis. Iblis hanya bisa menggoda, tetapi kita yang memilih untuk mengikuti godaan itu atau tidak. Iblis setelah ditolak sujud kepada Adam, berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena engkau telah menghukumku sesat, aku akan benar-benar menghalangi mereka, manusia, dari jalanmu yang lurus. Quran Surat Al-A'raf ayat 16. Janji iblis ini harus kita waspadai. Ia tidak akan pernah berhenti menghalangi kita untuk berjalan di jalan yang benar. Namun,
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita senjata untuk melawan godaan iblis, yaitu dengan memperkuat iman, menjaga ibadah, dan berdoa kepadanya. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, iblis menggunakan berbagai cara untuk menyesatkan manusia. Berikut adalah 3 cara utamanya. Yang pertama, melalui syahwat. Iblis akan menggoda kita untuk mengikuti nafsu dan hawa, seperti dalam hal makanan, pakaian, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Yang kedua, iblis menggunakan cara melalui dunia. Iblis berusaha mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama hidup untuk beribadah kepada Allah. Dia menggoda kita untuk mengejar harta dan kekayaan yang tidak membawa manfaat di akhirat. Yang ketiga, iblis menggoda kita melalui rasa putus asa. Iblis juga menggoda kita dengan rasa putus asa ketika kita merasa terlalu banyak dosa, seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal selama pintu tobat terbuka, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima hambanya yang kembali kepadanya dengan tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian merasa tergoda oleh bisikan setan, hendaklah ia membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Hadis riwayat Bukhari nomor 3277. Inilah senjata kita yang paling ampuh, berlindung kepada Allah dari godaan iblis. Dengan memperbanyak zikir, memperkuat iman, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melawan godaan setan yang senantiasa berusaha menjauhkan kita dari kebaikan. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari godaan iblis yang terkutuk dan menjauhkan kita dari jalan yang membawa kita pada kesesatan. Ya Allah, kami memohon ampunan-Mu kepadamu. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau senantiasa melindungi hati kami dari bisikan setan, memberikan kekuatan untuk melawan godaannya, dan menunjukkan kami jalan yang lurus. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak sahabat yang bisa merasakan manfaat dari pesan-pesan baik ini. Dan semoga kita semua yang menyebarkan pesan kebaikan ini, insya Allah, semoga Allah melipat gandakan rezeki kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan memberikan keberkahan hidup kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.